pembagian jenis sel. Yang ketiga, struktur dan fungsi organel sel. Dan yang keempat atau yang terakhir, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sel. Materi pertama tentang pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruang kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan juga bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya pun sangat rumit, tetapi masing-masing bagian sel ini memiliki fungsi khusus, seperti misalnya mitokondria yang terdapat di dalam sel yang berfungsi sebagai penghasil energi, dan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel merupakan unit terkecil kehidupan atau unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan atau matriks, dan bentuk-bentuk subseluler organel sel yang juga dikelilingi membran. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Materi yang selanjutnya, pembagian jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Jenis-jenis sel yang pertama ada jenis sel prokariotik. Prokariotik umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur melingkar yang terkonsentrasi pada nukleoid. Prokariota sering juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut dengan plasmid yang memiliki struktur DNA yang melingkar. Prokariotik ini juga memiliki sejumlah protein struktural yang disebut dengan sitoskeleton, yang pada mulanya dianggap hanya pada eukariota saja. Protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan juga berperan untuk menentukan bentuk sel. Jenis sel yang kedua yaitu eukariotik. Sel eukariotik ini tidak seperti sel prokariotik. Sel eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani yang yang artinya sebenarnya, dan krayon yang artinya memiliki nukleus. Sel eukariotik ini memiliki diameter 10 hingga 100 mikrometer. Eukariotik ini juga memiliki sitoplasma eukariotik, yang mana sitoplasma eukariotik ini adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Selain nukleus, sejumlah organel lain yang dimiliki hampir semua sel eukariotik, yaitu yang pertama mitokondria, yang kedua retikulum endoplasma, yang ketiga badan Golgi, yang keempat peroksisom, yang kelima lisosom. Sel eukariotik ini itu terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Baik sel tumbuhan maupun sejumlah eukariotik uniseluler yang memiliki satu atau lebih vakuola, yang mana vakuola ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat menyimpan nutrien dan limbah serta tempat terjadinya dan sejumlah protein.
struktur dan fungsi organel sel. Struktur dan fungsi organel sel ini terdiri dari yang pertama inti sel atau kita sebut dengan nukleus, yang mana inti sel atau nukleus ini berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Yang kedua mitokondria, yang fungsinya adalah sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel ataupun kita sebut dengan respirasi seluler. Yang ketiga struktur organel sel ada lisosom, yang mana lisosom ini berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Yang keempat, badan Golgi yang berfungsi sebagai untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Yang kelima, ribosom yang fungsinya adalah sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Yang keenam, ada dinding sel yang mana berfungsi sebagai untuk pembentukan dan melindungi isi sel tumbuhan. Organel sel selanjutnya ada plastisida atau kloroplast, yang mana berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ada juga organel sel retikulum endoplasma, yang mana berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak. Selain itu juga berfungsi metabolisme karbohidrat dan penetralan atau detoksifikasi racun, dan juga berfungsi sebagai transportasi sel dan sintesa protein. Fungsi organel sel selanjutnya ada vakuola, yang mana vakuola ini berfungsi sebagai membantu sel untuk tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Materi yang terakhir ada ayat Al-Quran tentang sel. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sel ada itu surat Yunus ayat 61, yang artinya tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit, maka tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sel yang kedua surat Yasin ayat 36, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Yang mana pada ayat ini diterangkan bukti lain tentang kekuasaan Allah, yaitunya Dia telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, baik pasangan jenis seperti laki-laki dan perempuan, ataupun berpasangan sifat seperti besar dan kecil, atau kuat dan lemah, dan lain sebagainya. Berpasangan di ayat ini adalah pasangan sel pada diri manusia, yaitu RNA dan DNA. Dan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang sel itu ada surat An-Nahl ayat 8 dan surat As-Saba ayat 3. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.